Hari ini saya dan Mas Arief akan mempresentasikan tentang Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Tentang Imam Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Suaib bin Ali Al-Nasai. Imam Nasai dikenal sebagai ulama hadis pada saat itu dan memiliki kitab Sunan An-Nasai. Ia meninggal pada tahun 303 Hijriah di Mekah sebelum ia difitnah di Damaskus terkait permasalahan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, sehingga ia dipukuli lalu keluar dari Damaskus menuju Mekah dalam keadaan sakit dan meninggal di sana. Imam Nasai meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari banyak ulama ahli hadis seperti Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim, Humaid bin Mas'adah, dan ulama lainnya. Dan Imam Nasai memiliki banyak murid seperti Abu Bishr Al-Dulabi, Abu Qasim Al-Tabrani, Abu Ja'far Al-Tahawi, Muhammad bin Salih bin Sinan, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Sunni. Setelah Imam Nasai menyelesaikan kitab Sunan Nasai atau Al-Sunnah Al-Kubra, ia kemudian membawanya dan menghadiahkannya kepada penguasa kota Ramallah. Ia lalu ditanya, apakah standar hadis tersebut sahih? Ada sahih dan hasan, atau yang standar dengan keduanya? Jawab Imam Nasai. Setelah itu, ia kemudian diminta oleh penguasa tersebut untuk menulis kitab yang mengkhususkan hadis-hadis sahih. Lalu ia pun menulis kitab yang diberi nama Al-Sunan, Al-Sugro, atau Al-Muttaba min Al-Sunan. Mas Arief, udah bisa belum Mas Arief? Lanjut, Nur Zaki. Selanjutnya Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah seorang imam dan tokoh di bidang hadis. Beliau dilahirkan di Qazvin, yaitu salah satu provinsi di Iran sekarang, pada tahun 209 Hijriah. Ibnu Khalil kan mengatakan kata Majah dengan memfathahkan huruf mim dan jim, dan di antara kedua huruf itu ada alif dan huruf ha yang terakhir dibaca sukun. Pendidikan Ibnu Majah. Ibnu Majah kecil memulai langkah belajarnya dengan runut. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum Islam. Kemudian ia mondar-mandir di halaqah ahli hadis yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Qazvin. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tingkatan besar dalam ilmu hadis. Pada tahun 230 Hijriah, Ibnu Majah mulai bersafar mencari ilmu, menemui banyak guru yang tersebar di berbagai penjuru. Ia menyambangi Khorasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mekah, Madinah, Mesir, dan lain-lain. Ia mengunjungi berbagai madrasah hadis, dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru di negeri yang ia kunjungi. Setelah belajar itu, akhirnya Ibnu Majah mengeluarkan kitab, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah.
yang termasuk 4 kitab sunan yang dikenal kaum muslimin. Itu ada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih, Al-Bukhari, dan Muslim, dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. Keenam buku hadis ini menjadi rujukan utama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode Ibnu Majah dalam menulis bukunya ini adalah dengan merunutkan bab-babnya. Terdiri dari Muqaddimah, 37 kitab pembahasan, 1.500 bab, dan mencakup 4.341 hadis. 3.002 hadis diantaranya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain, dan 1.329 hadis lagi ia sendiri yang meriwayatkan. Tidak ada di 5 buku hadis yang lain. Terdapat 428 hadis yang sahih dan 119 hadis hasan. Ibnu Hajar mengatakan ia bersendirian meriwayatkan banyak hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang diriwayatkan darinya saja banyak sekali hadis yang sahih. Ibnu Majah memulai sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah adalah hujjah dan wajib mengikutinya, serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Ibnu Majah ini adalah metode yang sangat baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelum ada yang bertanya, kita beri aplaus dulu untuk pemateri. Ya. Alhamdulillah, kita mengkaji tentang Rijalul Hadis, ulama hadis, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Jadi perjuangannya dalam mengumpulkan hadis dan juga itu berbuah sesuatu yang pahala yang sangat besar, yaitu hadis yang dikumpulkan menjadi salah satu kitab hadis yang muktabar yang diriwayatkan oleh generasi dari generasi. Baik, jika ada yang bertanya silakan.